Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dimanapun saja berada. Salam. Ya, saat ini kita akan berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini keadaan memang menjadi suatu tantangan yang tidak mudah. Namun mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang daripada kustanya. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dimanapun saja berada. Ya, saat ini COVID-19 sudah berjalan sampai 1 tahun lebih dan berdampak semua sektor mengalami krisis yang membuat banyak orang menjadi cemas dan takut. Terlebih kalau saat ini ada varian-varian baru, ya kita boleh menyaksikan di sekitar kita bagaimana banyak orang-orang yang terpapar varian baru ini sangat ganas. Ya, banyak korban yang tidak sedikit. Nah, kapan berakhirnya belum bisa diketahui. Ini akan membuat beban kehidupan tidak semakin ringan, melainkan semakin berat. Ya, kita semua atau orang-orang lain sangat merindukan kapan semuanya akan berakhir. Ya. Kapan semuanya ini akan berakhir. Ini menjadi suatu pergumulan, tantangan bagi kita. Ya, kita tidak dapat berbuat apa-apa yang lebih, tapi kita hanya senantiasa terus berdoa kepada Tuhan, karena Dialah yang menciptakan ya dunia ini, dan Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Nah, kita di dalam firman Tuhan yang kita baca ini menerangkan bahwa di Israel ada seorang yang sakit kusta. Di tanah Israel ketika ada orang yang sakit kusta itu, ya tidak diperhatikan, ya, bahkan dianggap najis, dianggap terkutuk, ya, dan diasingkan dari pemukiman dan harus tinggal di barak-barak. Ya. Ya, ketika orang kusta ini diperlakukan yang sedemikian, itu sesuatu yang membuat penderitaan.
Bahkan membuat hidup orang kusta merasa hidup itu tidak ada nilainya sama sekali. Dan juga membuat orang kusta itu sangat mengerang. Kalau ya karena orang sakit kusta itu satu tidak ada obatnya, ya suatu penyakit yang bisa menular. Ya. Jadi bagi orang yang menderita sakit kusta ini benar-benar keadaan itu menjadi suatu yang dapat membuat ya hidupnya itu sangat mengerang. Kapan bisa sembuh? Tidak tahu. Ya. Tidak tahu siapa yang dapat menolong. Ya. Ini suatu keadaan yang sangat berat. Kita bisa bayangkan kondisi ini kita gambarkan seperti ketika orang Israel diperbudakan di tanah Mesir. Ya, kurang lebih 400 tahun ya. Diperbudak ya dari masa ke masa, keturunan sampai keturunan, hidup dalam perbudakan itu sangat menderita ya, terus dipekerjakan dengan berat. Wah, membuat orang Israel ketika diperbudakan tanah Mesir itu sangat mengerang ya. Ya, dalam keadaan sedemikian dia hanya dapat mengerang dari hari ke hari. Apa yang diharapkan dalam kondisi sedemikian? Namun kita dapat belajar melalui firman Tuhan. Ya, dalam keadaan sedemikian ternyata Tuhan itu tidak pernah membiarkan mereka. Ya. Seperti dikatakan, ya kita akan baca untuk mengetahui bagaimana Tuhan itu melawat mereka di dalam Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya. Ya, dalam penderitaan yang begitu berat, ya jiwanya merana, tersiksa, mengerang. Harapannya seperti sudah putus asa, tapi kita tahu di sini kita melihat bahwa Allah itu tidak membiarkan mereka. Tuhan sangat memperhatikan mereka dengan mengutus Musa. Nah, kedatangan Kristus ke dunia yang sering kita peringati ya, itu membawa kabar baik. Membawa kabar baik. Ketika satu Tuhan Yesus khotbah di bukit, orang banyak itu menjadi takjub mendengar pengajarannya. Ya. Dan saat itu
Orang begitu bergembira. Orang begitu kagum takjub akan pengajarannya. Dan itu terus tersiar di mana-mana. Nah, berita ini tentang kedatangan Kristus yang yaitu membawa kabar baik itu didengar oleh orang yang sakit kusta ini. Dalam keadaan yang terasing, orang begitu bercerita, orang begitu berbicara di jalan-jalan, di mana-mana. Wah, ini sesuatu yang membuat orang kusta ini, wah rasanya kok orang tuh begitu takjub tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, ketika saat itu Tuhan Yesus selesai berkhotbah di gunung, turun dan lewat di mana di situ ada orang yang sakit kusta. Orang bersuka cita, namun orang kusta ini saat itu ketika Tuhan Yesus datang, dia meresponi akan berita itu. Dan ketika Tuhan Yesus datang, saat itu Tuhan Yesus disambut, direspon dengan iman. Disambut, direspon dengan iman oleh orang yang sakit kusta itu. Dengan berseru-seru, karena harapannya hanya satu, apa yang sudah diberitakan oleh banyak orang, apa yang didengar tentang dia, tentang pengajarannya yang punya kuasa yang begitu besar. Orang kusta ini meresponi dengan iman. Dengan apa? Sampai ketika Tuhan Yesus sujud menyembah Tuhan Yesus dan memohon kesembuhan. Memohon kesembuhan. Ini satu-satunya yang diharapkan oleh orang kusta ini. Suatu kesempatan yang sangat indah. Dalam keadaannya yang terpuruk, dalam keadaannya yang sudah mengerang, dalam kondisi yang mengerang, menderita, ada kabar tentang Tuhan Yesus. Pengajarannya punya kuasa yang begitu besar. Ini merupakan sikap yang benar. Ketika dalam keadaan yang sangat berat, sangat menderita, baik secara lahir maupun juga secara batin, ketika mendengar tentang nama Tuhan Yesus, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia kejar, dia datang kepada Tuhan dengan sujud menyembah akan Tuhan, memohon kesembuhan. Nah, ini merupakan sikap yang benar. Dan kita tahu bagaimana ketika Tuhan saat itu ada orang yang benar-benar meresponi akan dia dan memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Kita tahu seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Di situ lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Dan seketika itu juga, yaitu orang itu, seketika itu tahirlah orang itu dan mereka sembuh. Ya, dia sembuh. Nah, inilah sesuatu yang sangat luar biasa ketika meresponi dengan iman kepada Tuhan Yesus tentang siapakah dia. Dia hanya satu-satunya yang dapat membuat hati mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini hidup di tengah-tengah negeri kita, keadaannya memang berat. Ya, selain kita menghadapi dengan adanya COVID, demikian dengan varian-varian yang baru begitu ganas, kita perlu hati-hati dalam ya kita bersosial, harus menjaga jarak. Ya, kita berharap jangan sampai kita terpapar. Wah, ini merupakan juga perjuangan yang tidak ringan. Ya. Namun juga dampak-dampak yang lain. Bagaimana ketika orang untuk mencukupkan kebutuhan kehidupan sehari-hari bukan perkara yang mudah. Perjuangan untuk dapat makan itu begitu berat. Ya, beberapa hari yang lalu ketika tetangga kami ada yang meninggal di depan rumah Bapak Arun yang sebelah timur. Orang ngomong-ngomong bagaimana ya suaminya ini ya istrinya jual di pasar. Wah, menceritakan bagaimana rasanya begitu berat ketika istrinya berjualan, pasar harus tutup, arep mangan opo? Ya, arep mangan opo? Tutup, genah batine belum jelas. Wah, begitu memang berat. Ya, saya pun juga bergumul untuk anak saya yang sudah tidak kerja. Saya bagaimana untuk melatih di rumah bagaimana bekerja untuk membuka. Wah, juga perjuangan tidak mudah. Ya. Ya, jadi ini suatu yang sangat berat. Namun kita tahu seperti apa yang dirasakan oleh bangsa Israel dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang mengerang. Ya, tangis mereka didengar oleh Tuhan. Tangis mereka didengar oleh Tuhan. Tuhan itu memperhatikan. Ya, Tuhan itu memperhatikan. Seperti orang yang kusta ini. Ya, sakit kusta bukan sesuatu yang ringan. Harapan hidup untuk lebih baik, untuk sembuh pun juga sulit. Siapa yang dapat menolong? Tapi puji Tuhan, Allah ternyata tidak tinggal diam. Kedatangannya memang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umatnya. Akhirnya orang kusta ini tertolong. Nah, apa yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel? Apa yang dinyatakan kepada orang kusta? Kita yakin bahwa Tuhan juga nyatakan untuk kita di dalam situasi saat-saat ini. Di tengah-tengah keadaan yang sulit karena pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya, kita yakin bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu memperhatikan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara ya, dimanapun saja berada,
Kalau kita hanya memperhatikan akan situasi keadaan yang ada, itu benar-benar suatu yang menyusahkan. Namun bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak hanyut dalam situasi kondisi yang ada saat ini. Namun mari kita akan memandang, mengarahkan mata hati kita tertuju kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Dialah yang sudah datang di dalam dunia ini untuk menyelamatkan umatnya. Ketika semua ini terjadi ada di negeri ini, bahkan di seluruh dunia, mengalami kondisi yang sangat berat, Tuhan itu pasti juga tidak akan tinggal diam. Bagi orang yang percaya kepadanya, mari kita terus senantiasa terus memandangkan Dia dan membangun kehidupan iman kita, berjuang untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, ya, ada contoh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Seorang hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Dipakai Tuhan luar biasa. Dulu sebagai orang pengayat jemaat, namun Tuhan tangkap menjadi alatnya. Namun juga pada suatu saat menghadapi kondisi yang membuat Rasul Paulus juga merasakan begitu berat sekali. Ya. Mau putus asa. Ya. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan 9. Dua Korintus 1 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu berat, begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Ya. Paulus sebagai tokoh, ya, sebagai hamba Tuhan dipakai luar biasa menghadapi keadaan yang sangat berat, yang sangat sulit, dikatakan yaitu berat, besar dan berat, ya, begitu berat, dikatakan telah putus asa. Ya. Ya, namun puji Tuhan, dalam kondisi demikian Rasul Paulus sadar tidak ada sesuatu yang mampu dengan kekuatan sendiri. Namun dia menempatkan diri, dia senantiasa menaruh kepercayaan, ya, bukan pada diri tetapi kepada Allah
yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Rasul Paulus percaya. Nah, seperti orang kusta ini, bagaimana ketika dalam keadaannya begitu berat, ketika mendengar tentang Yesus, yang satu lewat, hanya tertuju kepada dia. Dia sambut, responi dengan penuh iman. Kita tahu bagaimana ketika orang kusta ini percaya kepada dia, Tuhan tidak pernah membiarkan perjuangan imannya sehingga Tuhan saat itu sembuhkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pandemi COVID-19 bahkan ada varian-varian baru. Ini menjadi suatu tantangan bagi kita. Kita tidak tahu kapan waktunya berakhir. Namun bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita terus mengarahkan mata hati kita hanya tertuju kepada Dia. Seperti orang kusta ini sujud menyembah kepada Tuhan, yaitu hidup di dalam iman melalui doa. Hidup di dalam iman melalui doa. Ya, itu. Dan kita yakin Tuhan tidak akan membiarkan doa kita menjadi sia-sia. Kita yakin apa yang kita lakukan dengan iman tidak akan sia-sia. Kita tidak perlu tahu kapan waktunya, tapi ketika kita terpercaya pada Tuhan, pasti Allah itu akan bertindak. Ya, caranya bertindak ya sulit untuk kita pahami. Ya, namun cara Allah itu sangat penting. Seperti para murid-murid berharap ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan kemudian akan naik ke surga, yaitu berjanji untuk murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus menjadi saksi. Pikirannya berbeda dengan situasi dipikirkan untuk memulihkan kerajaan Israel. Pandangannya berbeda. Tapi yang penting Tuhan Yesus ingin murid-murid benar kudus untuk menjadi saksi-saksinya. Ketika menjadi saksi, pemulihan-pemulihan untuk orang diselamatkan begitu luar biasa. Nah, untuk itu inilah sesuatu yang begitu indah, sebagai pelajaran yang sangat indah, yaitu hidup di dalam iman melalui doa seperti orang kusta ini. Dan untuk itu melalui firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita untuk terus kita berharap pada Tuhan. Melalui doa kita yakin Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti menyatakan kuasanya untuk pemulihan negeri ini. Tuhan Yesus memberkati.